أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini, pagi hari ini kondisi habis hujan, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan dengan turunnya hujan, karena salah satu tanda Allah memberkahi itu adalah ketika diturunkannya hujan. Hujan adalah keberkahan atau rahmat bagi kita semuanya. Oleh sebab itu kita dengan hujan itu harus bersyukur. Dan maka salah satu doa ketika turun hujan adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan itu hujan yang bermanfaat, hujan yang bermanfaat. Karena ada hujan-hujan yang mengandung azab atau bencana, banjir dan seterusnya. Baik, pada kesempatan hari ini karena mohon maaf anak asatidah itu mayoritas berhalangan, berhalangan untuk bisa ngisi kajian pada kali ini, maka Ustadz kembali untuk mengisi kembali untuk kajian OSIS kali ini. Semoga nanti walaupun pekan kemarin sudah Ustadz, kemudian sekarang juga Ustadz, itu tidak menambah atau mengurangi rasa kita untuk tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, terutama adalah ilmu din. Karena kalau Rasulullah mengatakan fardhatun ala kulli muslim, bahwa saya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, maka para ulama sepakat ilmu yang disebut di sini adalah tidak semua ilmu. Jadi yang wajib, kalau wajib itu berarti ditinggalkan itu berdosa. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang jelas mempelajari Al-Qur'an, hadis Nabi, maupun hal-hal yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib ain. Jadi kalau dia kemudian tidak tahu kewajibannya, tidak tahu agama yang benar, tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya hidupnya itu dosa, penuh dosa. Maksudnya penuh dosa itu artinya apa? Dia meninggalkan kewajiban. Yang namanya meninggalkan kewajiban itu dosanya lebih besar. Meninggalkan kewajiban dosanya lebih besar daripada melanggar larangan. Maksudnya bukan berarti menyepelekan kalau melanggar larangan ya. Jadi antara peminum khamr, ini kalau mau membandingkan peminum khamr dengan orang yang meninggalkan sholat wajib itu secara hukum itu ada dosanya lebih besar meninggalkan sholat wajib 5 waktu daripada minum khamr. Walaupun minum khamr itu dosa besar. Tapi sebenarnya lebih besar ketika dia meninggalkan sholat. Kemudian apalagi? Yang jelas kita perlu perlu terus-menerus untuk senantiasa untuk thalabul ilmi, agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita, agar hidup kita itu bermanfaat. Jadi kalau dia tidak diberi hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya itu bisa jadi lebih buruk daripada binatang. Dia hanya menuruti hawa nafsu atau menuruti keinginan-keinginan yang itu sangat
sangat tidak bermanfaat, sangat tidak bermanfaat, bahkan terjerumus pada dosa. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk meluruskan niat kita, walaupun ini dari sekolah kajiannya itu kan seminggu sekali. Oleh sebab itu usahakan untuk terus-menerus mengikuti agar Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kebaikan kepada kita. Baik, ini saya sudah share screen, cuman mohon maaf ini ternyata Excel-nya yang error. Mohon maaf, bukan Excel yang error. Ternyata PPT-nya atau PowerPoint-nya error. Coba saya buka pakai yang lain. Coba pakai ini. Semoga bisa. Pada kesempatan hari ini sebenarnya Ustaz ingin kita akan mengambil inspirasi bersama tentang kesuksesan dari seorang pemuda yang hebat, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih sebenarnya. Cuman ini semoga ini berhasil, slide PowerPoint ini, sehingga kita punya gambaran bagaimana Muhammad Al-Fatih di dalam Alhamdulillah. Nah, ini sambil dilihat ya. Jadi ini bagaimana kita menteladani Sultan Muhammad Al-Fatih di dalam prestasi beliau. Prestasi beliau adalah menaklukkan Konstantinopel. Menaklukkan Konstantinopel, yang jelas Konstantinopel itu sekarang menjadi milik kaum muslimin. Ini kalau mungkin antum sudah pernah melihat film Muhammad Al-Fatih yang ini gambar yang di share ini adalah pemeran film saja, pemeran film. Tapi kalau aslinya, wallahu alam, yang aslinya mungkin di foto-foto yang lain berbeda. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Muhammad Al-Fatih, yang beliau itu pemimpin terbaik pada masa itu. Dan Rasulullah itu, Konstantinopel itu dulu itu masuk Romawi Timur, namanya Romawi Timur atau Bizantium. Jadi ketika Rasulullah itu beliau masih hidup, maka beliau pernah bersabda di dalam hadis Bukhari atau Muslim, yang artinya bisa dibaca latus tahannal Qustantiniyah wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaishu. Ini Rasulullah itu pernah bersabda atau menggambarkan bahwasanya latus tahannal Qustantiniyah, sesungguhnya akan dibuka Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang dia di sana, Istanbul, di Istanbul, Turki. Dulu miliknya Romawi. Cuman Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah sudah mengatakan la tuftahannal Qustantiniyah, sesungguhnya akan dibuka, pasti. Ini kalau jadi kota Konstantinopel itu akan dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Wala ni'mal amiru, sebaik-baik pemimpin yang memimpin penaklukan Konstantinopel itu adalah amiruha. Jadi sebaik-baik dia adalah pemimpin saat itu. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaishu. Dzalikal jaish. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Ini tentang Muhammad Al-Fatih. Beliau itu nanti ada profilnya. Maksudnya kita akan mengambil sirah atau ibrah dari beliau Sultan Muhammad Al-Fatih. Padahal begitu para sahabat itu mendengar hadis ini, itu ingin mewujudkan hadis ini. Jadi
Padahal kan waktu itu Rasulullah di Mekah. Untuk mencapai Konstantinopel itu kan perjalanannya jauh, sangat jauh. Mungkin, nah, nah, baru sekitar 800 tahun hadis Nabi tentang sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, yang akan membuka itu atau mengalahkan Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin, dan pemimpin saat itu adalah sebaik-baik pasukan. Dan pemimpin saat itu sebaik-baik pasukan. Dan pasukannya sebaik-baik, pemimpinnya sebaik-baik pemimpin, pasukannya sebaik-baik pasukan, atau tentaranya sebaik-baik tentara. Nah, Konstantinopel itu dulu kan, kalau sekarang itu seperti Amerika, kuat, negara kuat. Di zaman Rasulullah negara kuat, adidaya. Tapi 800 tahun sebelum ditaklukkan, Rasulullah sudah menggambarkan bahwasanya Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baik. Dan sudah terjadi kurang lebih 50-an kali usaha untuk menaklukkan Konstantinia atau Konstantinopel. Dimulai dari di kekaisaran dinasti dinasti Muawiyah ya, ataupun dinasti Muawiyah, kemudian dinasti Abbasiyah juga ya, baru 8 abad atau 800 tahun itu baru bisa ditaklukkan. Berarti kurang lebih ditaklukkan itu mungkin ratusan berapa tahun ya. Intinya, maka kita perlu mengambil kok bisa-bisanya Rasulullah itu apa? Maksudnya Rasulullah itu ketika Rasulullah SAW itu mengatakan akan ditaklukkan, berarti memang pasti ditaklukkan. Cuman kapannya kan, itu yang membuktikan adalah Muhammad Al-Fatih. Jadi sebenarnya Muhammad bin Murad II sebenarnya namanya. Lewat Purbalingga. Aku telepon gurunya. Lewat Purbalingga. Mau ke rumahnya mbahnya Om. Oke, mungkin silakan di mute. Mohon maaf, mungkin Agustina untuk tidak berbicara dulu, biar Ustaz selesaikan ya. Nanti boleh bertanya kalau pas ada kesempatan bertanya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Nah, kemudian masa muda beliau ini yang sebaik-baik pemimpin. Ini masa muda Sultan Muhammad Al-Fatih itu seperti ini. Sambil dilihat di screen utama, usia beliau itu waktu usia 12 tahun itu sempat diangkat menjadi sultan. 12 tahun. Tapi waktu itu mungkin kematangannya belum, sehingga baru diangkat beneran itu pada usia 21 tahun. Nah, beliau itu pada usia itu berarti sudah hafalan Quran sudah selesai. Sudah hafal 30 juz. Kemudian dia sudah mempelajari hadis-hadis, banyak hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematik, sudah tuntas belajar matematik, ilmu falak itu perbintangan ya, astronomi, strategi perang. Ini usia 21. Tetap kemudian pada usia 21 tahun itu sudah lancar berbahasa Arab, berbahasa Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Jadi bahasa sangat banyak. Maka ini motivasi seorang pemimpin itu salah satu standar. Ini harus ini. Nah, pemimpin dalam Islam itu ya rata-rata itu sudah hafal Quran, pemimpin sejatinya. Kemudian jelas hadis memahami, fikih memahami, dan seterusnya. Lancar berbahasa Arab, berbahasa Turki, berbahasa Ibrani, dan seterusnya. Nah, itu tentang Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun. Yang
oleh Rasulullah itu disebut sebagai sebaik-baik pemimpin saat itu. Sebaik-baik pemimpin. Berarti dari dinasti ataupun kekhilafan Turki Utsmaniyah. Nah, kemudian ini peta Konstantinopel dulu di sini. Di sini kita taklukkan. Kemudian ini juga sebenarnya proses penaklukannya itu kurang lebih 2 bulan. Hampir 2 bulan ya, jadi waktu panjang. Panjang apa sempit? Ya lumayan lah, 2 bulan itu dengan strategi yang luar biasa. Coba ini kita lihat Konstantinopel ini kalau dibesarkan seperti ini dalam peta. Ini digambarkan kota Konstantinopel saat itu kota yang paling indah di dunia itu saat itu adalah kota Konstantinopel. Jadi di samping indah itu untuk musuh mau masuk merebut itu sangat susah. Karena di depan ini ada benteng yang sangat tebal. Ada benteng yang sangat tebal. Ini daratan itu ditutup oleh benteng yang sangat tebal. Jadi kalau tembok yang sangat tebal, kurang lebih berapa meter itu, dijaga ketat. Kemudian sampingnya itu adalah ini ada Sea of Marmara, sungai Laut Marmara. Kemudian ada Laut Marmara. Kemudian ada Selat Bosporus. Nah ini di sini apa namanya? Di sini ada chance, itu berarti rantai raksasa. Jadi kalau mau masuk pakai kapal, nyerantai kapal itu juga susah masuk. Jadi intinya indah, tapi mau masuk itu dikelilingi oleh tembok ataupun benteng yang kuat, kemudian armada laut yang menjaga yang kuat sehingga apa namanya? Al-Fatih itu sudah berusaha dengan keras. Nah, sekarang usahanya seperti apa untuk menaklukkan benteng kota Konstantinopel ini. Ini ada di sini ini kan daratannya. Pasukan Muhammad Al-Fatih di sini. Ini ada pasukan European Army, berarti orang-orang Muslim yang masuk Islam kemudian jadi tentara Muhammad Al-Fatih. Di sini ada Janissary, pasukan elit atau terbaiknya. Bisa ada Anatolian Army atau tentara. Ini yang tentara daratnya. Kemudian dari laut juga ada. Nah, itu secara umum seperti itu. Mungkin kita singkat saja karena waktu terbatas. Ini dulu benteng yang namanya ini nih. Strategi pertama itu Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel adalah membangun benteng untuk menghalangi kota Konstantinopel itu biar tidak dapat bantuan dari darat. Maka dibuat benteng yang nanti orang-orang Eropa atau Romawi yang lain itu kalau mengirimkan bantuan kepada Konstantinopel nggak bisa. Maka dibuat benteng. Kemudian strategi berikutnya namanya ini bentengnya namanya Rumeli Hisari, pemotong tenggorokan. Pemotong tenggorokannya antaranya adalah agar Konstantinopel nanti itu suplai makanan, suplai logistik itu tidak ada. Bentengnya disebut sebagai Rumeli Hisari untuk memotong tenggorokan. Maksudnya biar bantuan juga nggak bisa. Kalau pas Konstantinopel diserang, itu nanti nggak ada bantuan. Karena sudah ada benteng. Kemudian strategi yang berikutnya apa? Nah, intinya untuk menutup Selat Bosporus itu ya. Ini ada berawal dari sadarnya bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih itu mengatakan bahwa Selat Bosporus itu adalah jantung dari pasukan logistik dan senjata bagi Konstantinopel, maka perlu dibangun benteng untuk mengamankan jalur ini.
Yang mau lewat Selat Bosporus tadi yang saya tanyakan sudah saya tunjukkan. Nah, Selat Bosporus ini. Nah, ini dia bantuan itu kalau lewat sini itu kan di sebelahnya ada benteng. Nanti akan segera di pom ataupun biasanya bantuan lewat 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 air pun lewat Selat Bosporus juga akan dihadang oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Kemudian strategi satu membangun benteng, kemudian untuk mengamankan jalur biar suplai logistik bagi Konstantinopel itu tidak akan sampai Romawi Sari. Jadi membangunnya itu hampir 1 tahun. April 1451 sampai Agustus 1451. Hampir 1 tahun membangun benteng dengan teknologi benteng yang tercanggih waktu itu. Yang berapa tukangnya kan disebutkan. Tukangnya itu sampai 6.000 orang tenaga kerja ya. Untuk membangun benteng 1 tahun itu. Jadi ternyata untuk menyerang itu harus disiapkan dulu. Oke, biar nanti nggak ada suplai pasukan tambahan atau bantuan dari Eropa, maka udah bangun benteng dulu 1 tahun. Jadi belum mengumumkan perang, tapi orang-orang sudah, ini kayaknya ada rencana ini. Jadi itu kurang lebih 1 tahun membangun benteng. Jadi prosesnya lama. Jadi untuk ternyata untuk sukses di dalam mewujudkan sabda Rasulullah tentang menjadi pasukan terbaik yang akan bisa mengalahkan Konstantinopel, itu tadi kan tidak ujuk-ujuk. Jadi bahkan waktu kecil itu Muhammad Al-Fatih itu sudah sering diajak jalan-jalan oleh ayahnya Sultan Murad. Itu ketika mendekati benteng Konstantinopel itu mengatakan, menasihati, wahai anakku, aku berharap engkaulah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Jadi engkaulah penakluk itu. Jadi setiap pagi atau sore itu ayah atau ibunya itu sudah mengatakan memotivasi waktu masih kecil ya Muhammad Al-Fatih itu seperti itu. Kamu akan bisa menaklukkan Konstantinopel. Orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel, sultannya itu adalah sultan yang terbaik. Itu yang menggelar Rasulullah. Kemudian pasukannya adalah pasukan yang terbaik. Terus. Tidak hanya dimotivasi, cuman juga dicarikan guru yang hebat. Jadi guru yang hebat. Nanti guru yang pertama itu Ahmad Ismail Al-Qurani. Jadi ini guru pertama. Yang namanya anak sultan, rata-rata kan manja ya. Dulu itu guru-gurunya ketika dia undang gurunya ke rumah sultan itu menyepelekan gurunya. Tapi ada satu guru yang bisa menyadarkan Muhammad Al-Fatih kecil. Nama kecil bapaknya kan ingin mendidik dia nanti harus menjadi sultan yang akan menaklukkan Konstantinopel. Maka dari kecil itu sudah dididik. Dan ketika banyak guru yang menyerah, karena anak sultan diajari itu benar susah diajarin, akhirnya banyak yang menyerah. Akhirnya ketika Syekh Muhammad Ahmad Ismail Al-Qurani itu menjadi gurunya, beliau menemui ayahnya dulu, menemui Sultan Murad. Wahai Sultan Murad, saya bersedia menjadi guru bagi anak Anda, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dengan syarat, tolong jangan turut campur. Izinkan kalau dia ngeyel, kalau dia itu nggak manut, aku pukul. Mungkin silakan. Jadi, dari itu, karena mendapat izin orang tuanya, Sultan Murad, akhirnya benar. Ketika Muhammad Al-Fatih itu disuruh malas-malasan, dipukul. Kemudian, dia kaget. Biasanya guru-gurunya itu sangat segan, sangat takut sama Muhammad Al-Fatih. Ini Syekh Ahmad Ismail Al-Qurani ini begitu menjadi gurunya Muhammad Al-Fatih kecil itu, ketika Muhammad Al-Fatih itu malas-malasan,
yang biasanya itu guru-gurunya itu menyerah. Udahlah, ini mengundurkan diri karena diajarin, kalau udah malas-malasan itu nggak mau diajarin. Berbeda dengan Syekh Ahmad Al-Qur'ani, begitu Muhammad Al-Fatih itu nggak mau belajar, malas-malasan, dipukullah Muhammad Al-Fatih. Sehingga ketika dia lapor ke ayahnya mendukung. Udah, salah kamu. Pokoknya kalau guru itu memukul kamu, berarti kamu yang salah. Itu dulu. Kalau zaman sekarang kan beda ya. Zaman sekarang itu kalau guru memukul siswa, gurunya yang salah ya. Zaman dahulu, zaman Muhammad Al-Fatih itu gurunya yang berwibawa. Maksudnya ketika memang benar-benar diajarin itu malah nyepelekan, malah tidak punya adab, ya dipukul. Agar dia pukulan untuk mendidik, bukan pukulan untuk menyakiti ya sebenarnya. Akhirnya jadilah dia jadi hafal Al-Quran, menguasai berbagai macam bahasa, strategi perang, dan nanti ada guru yang lain yang masih guru tentang Al-Quran, jelas Syekh Muhammad Al-Quran yang bisa beliau jadi khatam Quran. Nanti ada guru bahasa, guru strategi perang adalah Syekh Ahmad A'ab Syamsuddin. Namanya ini yang paling guru yang termasuk yang nanti mendampingi beliau ketika menyerang Konstantinopel. Kita lanjut, karena ini kan sebenarnya kalau diceritakan panjang, cuman ini sekilas saja agar antum itu punya cita-cita itu untuk mewujudkan itu perlu perjuangan lama, nggak bisa. Ini aja untuk menaklukkan Konstantinopel, membangun benteng Rumelisar itu 1 tahun. 1 tahun itu untuk sebagai pemotong tenggorokan biar suplai bantuan logistik nanti ketika diserang itu tidak ada. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, strategi apa yang diterapkan Sultan Muhammad Al-Fatih setelah 1 tahun membangun benteng untuk memotong suplai logistik atau persenjataan dari luar ke Konstantinopel. Itu adalah yang kedua adalah membuat pasukan tempur terbaik. Jadi benteng sudah, pasukan tempur. Pasukan tempurnya itu luar biasa. Di samping jumlahnya sangat banyak, itu kemampuan bela diri, kemampuan senjata tercanggih dan sebagainya itu luar biasa. Kemampuannya bagus semua. Nah, ini hadis tadi ya. Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel sebagai pemimpin adalah yang memimpin saat itu. Nah, karena sebagai pemimpin, otomatis untuk menyerang itu harus punya pasukan tempur yang terbaik. Punya pasukan tempur terbaik. Tidak hanya menguasai persenjataan, strategi perang, dan seterusnya itu, beliau pernah suatu malam itu pernah satu malam itu beliau mungkin habis sholat malam atau sholat tahajud berjamaah. Jadi untuk menguji benar-benar pasukan Muhammad Al-Fatih itu pasukan terbaik atau bukan. Pasukan ini pasukan terbaik ya. Dari sisi kemampuan bela diri, kemampuan persenjataan, kemampuan perang itu sudah baik. Cuma dari sisi ruhiyah, dari sisi kepahaman Islam itu bagaimana? Maka pada suatu malam habis sholat tahajud, Muhammad Al-Fatih itu langsung mengatakan, beliau berpidato keras setelah habis sholat tahajud. Aku katakan kepada kalian yang pernah meninggalkan sholat fardu sejak balik, silakan duduk. Jadi setelah waktu habis sholat, kemudian suruh berdiri semua pasukannya, disiapkan. Kemudian beliau berpidato keras dengan mengatakan, wahai pasukanku, siapa saja di antara kalian, kan tadi pasukannya lagi berdiri semua, di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat fardu atau sholat wajib 1 kali saja, ketika dia dari balik sampai sekarang, maka silahkan duduk. Berarti kan pasukannya berdiri semua. Dan bayangkan, itu ada kurang lebih kan ratusan ribu. Kalau nggak salah sekitar 200 ribu. 200 ribu pasukan Muhammad Al-Fatih itu tidak ada yang duduk. Maksudnya apa? Tidak ada satupun pasukan yang pernah meninggalkan
sholat fardu dari ketika dia balik itu ketika sudah wajib ya, sudah wajib sholat. Tidak ada, kan luar biasa. Ini pasukannya luar biasa. Dari sholat wajibnya, semua pasukan Muhammad Al-Fatih adalah semua pasukan yang belum pernah dan tidak pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu dari masa kecil atau dia pertama balik sampai dia menjadi pasukan Muhammad Al-Fatih. Kemudian itu suasana hening, jangan-jangan nanti kalau ditanyai jadi orang yang duduk, jangan-jangan tidak dijadikan pasukan, nanti suruh pulang. Karena pasukannya juga dimotivasi oleh Muhammad Al-Fatih bahwasanya untuk menaklukkan Konstantinopel itu adalah sebaik-baik pasukan. Mereka juga ingin menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah sebaik-baik pasukan. Sebaik-baik pasukan. Baik amal solehnya, baik semuanya. Coba, ratusan ribu itu sangat ingin disebut oleh Rasulullah menjadi bagian yang sebaik-baik pasukan. Sehingga kondisinya hening, tidak ada satupun yang bergerak. Dan memang tidak ada yang bergerak, tidak ada yang duduk. Jadi kalau duduk satu orang pun akan kedengaran, saking heningnya. Diibaratkan andai sebutir keringat jatuh pun, itu akan terdengar. Itu sampai heningnya, hanya Muhammad Al-Fatih yang berbicara. Jadi ditanyai, silakan duduk yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu tidak ada yang duduk. Berarti tidak ada yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu dari balik. Kemudian berikutnya, yang pernah menghatamkan Al-Quran melebihi sebulan, silakan duduk. Jadi ternyata dicek, benar-benar pasukanku itu pasukan terbaik atau enggak sih? Ternyata mayoritas pasukan Muhammad Al-Fatih ini, ketika Muhammad Al-Fatih mengatakan, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang menghatamkan Al-Quran melebihi sebulan, maka silakan duduk. Berarti akhirnya ada beberapa orang perlahan duduk sambil menangis, takut tidak diikutkan jadi pasukan Muhammad Al-Fatih yang dulu. Kalau Rasulullah itu tadi dikatakan sebagai pasukan terbaik. Cuma beberapa orang. Intinya tidak ada sampai separuhnya, hanya sepertiganya. Sedikit. Ternyata rata-rata itu pasukan Muhammad Al-Fatih itu dalam tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran itu sebulan itu pasti khatam. 1 kali. Bukan luar biasa. Sudah bisa persenjataan luar biasa, sudah kategori perang yang luar biasa. Ternyata secara ibadah mereka juga luar biasa. Belum pernah mengerjakan salat 5 waktu 1 kali pun. Walau kebanyakan itu mereka mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Yang tidak khatam 1 bulan sekali, itu mereka juga membaca Al-Quran setiap hari. Cuman tidak tidak 1 hari 1 juz ya. Kalau mau khatam 1 bulan sekali kan 1 hari 1 juz. Itu ternyata cuma sedikit yang duduk. Kemudian berikutnya Muhammad Al-Fatih yang duduk pun sambil berinang air mata karena sedih, takut-takut nanti tidak diikutkan menjadi pasukannya Muhammad Al-Fatih. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang meninggalkan puasa Ayyamul Bid, silakan duduk. Maksudnya minimal amalan puasa itu pasukan Muhammad Al-Fatih itu minimal itu dalam 1 bulan itu minimal 3 hari puasa. Yaitu puasa Ayyamul Bid. Maka bagi yang jarang berpuasa sunnah itu silakan duduk, maksudnya gitu. Ternyata banyak yang duduk tinggal sepertiganya. Banyak yang duduk tinggal sepertiganya. Kalau tadi mungkin sepertiganya lagi. Memang puasa itu kan luar biasa. Ya, maksudnya ini ngecek ibadah mereka. Banyak duduk sambil sambil bergemetar, sambil menangis. Kalau ini semakin banyak suara sesembuhan ya, karena banyak ternyata amalannya puasa itu
eh, yang mungkin kalau dari 300 pasukan, 300.000 pasukan ya, berarti 100.000 itu masih setiap hari itu minimal, setiap bulan itu minimal 3 kali atau 3 hari dalam berpuasa, puasa sunnah. Kemudian yang terakhir baru beliau mengatakan, wahai pasukanku yang masih berdiri, barang siapa yang pernah meninggalkan qiyamul lail setiap hari, ya, ini lebih berat lagi Bapak. Setiap malam pasti sholat qiyamul lail, ataupun setiap malam yang tidak qiyamul lail, maka silakan itu. Sekali ini semua pasukannya itu duduk semua. Ternyata dari pasukannya itu, ya namanya setiap malam pasti sholat tahajud itu kan sangat sulit ya. Dan ternyata cuma ada yang satu yang masih berdiri. Yaitu siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia masih berdiri dan dia satu-satunya yang menjaga sholat qiyamul lail atau sholat tahajud dari balik sampai dia menjadi pemimpin pasukan. Yang nama pemimpin pasukan pasti lebih baik daripada anak buah atau prajuritnya. Maka memang Rasulullah mengatakan wala ni'mal amiruha. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukan. Jadi tentunya kualitasnya lebih bagus dari segi ibadahnya, kualitas kemampuan berbahasa tadi luar biasa. Kalau Quran dan sebagainya itu bermanfaat. Jadi strategi yang berikutnya yang kedua adalah membuat pasukan tempur terbaik. Pertama adalah membangun benteng satu tahun, kemudian membuat pasukan tempur terbaik. Kemudian berikutnya intinya pasukan bertakwa mahir berperang. Jadi kalau pasukannya itu cuma mahir berperang, itu penakut. Penakut. Kalau dia bertakwa berperang itu dia berani dan juga punya sesuatu yang baik, tidak pengecut, tidak akan lari tunggang langgang, kecuali untuk menyusun strategi. Kemudian ini ada pasukan terbaik itu namanya pasukan Yeniseri, pasukan khusus. Ini dilatih fisiknya, dilatih pembelajaran Al-Qur'annya, ibadah sehari-hariannya. Ini jadi di setiap barak tentara kan pasukannya ada barak ataupun ya barak ya. Jadi pasukannya pasti dikelompok-kelompokkan. Di setiap kelompok itu ada ulama untuk membleng mereka, ibadah mereka, baca Al-Qur'an itu. Setiap pasukan dalam penyerangan itu setiap istirahat mereka itu ada ulama yang akan memberikan santapan rohani, memberikan cas ruqyahnya. Itu penting ya. Kalau kita itu suruh pengajian saja nggak mau, bagaimana mungkin akan menjadi kadernya Muhammad Al-Fatih yang disampaikan oleh Rasulullah itu sebaik-baik pasukan atau bahkan sebaik-baik pemimpin. Ya, minimal kita punya cita-cita menjadi pewaris nilai-nilai kebaikan dari Muhammad Al-Fatih tadi. Jadi mereka menjadi tentara agar semangat dan ikhlas dalam niatnya mereka kan karena lillahi ta'ala untuk meraih ridho Allah dengan menjadi pasukan yang terbaik yang dikabarkan oleh Rasulullah tadi. Kemudian berikutnya, ini musuh orang-orang Barat juga mengatakan pasukan Muhammad Al-Fatih itu kalau mundur dengan cepat, mundur untuk menyusun strategi ya. Bila mengejar, pasti pasukannya tak akan selamat. Musuhnya tak akan selamat. Ini karakternya luar biasa. Kemudian berikutnya ini jumlah pasukannya itu butiran pasir itu 300.000. Sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Benar ada pesan penting. Jumlahnya luar biasa. Kemudian ini pendapat orang Baratnya. Jadi tidak hanya itu ya, tenda-tenda. Kan kalau pasukan itu pasti nggak mungkin kalau sambil menunggu kan butuh waktu 2 bulan nih. Otomatis kan begitu menyerang, kemudian jam malam sudah dikasih kan. Itu perlu membangun tenda-tenda. Nah, tenda-tenda itu
disusun itu, ini saya bacakan, tenda-tenda Muhammad Al-Fatih pasukannya itu, tenda-tenda kerucut didirikan dalam kelompok yang teratur. Masing-masing unit memiliki satu tenda petugas yang terletak di bagian tengah dan bendera. Tenda Mehmet berada di luar jangkauan busur panah dan sesuai kebiasaan melindungi panah. Intinya tenda-tenda itu rapi. Jadi dalam menyusun membuat tenda aja rapi, tidak berantakan, apalagi dalam menyerang, dalam sebutan itu menyusun tenda ataupun membuat tenda. Kemudian berikutnya langsung saja percepat. Nah, upgrading alutsista, alat sistem persenjataan utama, intinya persenjataan. Persenjataan tercanggih waktu itu kan meriam. Beliau memanggil ahli meriam terbaik saat itu, terbaik sedunia. Namanya itu apa ya? Intinya untuk membuat meriam yang untuk bisa menembus benteng Konstantinopel itu yang 8 meter lebarnya. Jadi apa? Ini tuh meriam Urban namanya. Jadi Urban itu seorang ahli meriam. Ini senjata tercanggih waktu itu, meriam Urban. Urban itu meriamnya seperti ini. Mehmet bertanya kepada Urban, ini ahli senjata, apakah dia sanggup membuat sebuah meriam yang dapat melontarkan peluru batu yang cukup besar sehingga mampu menghancurkan tembok kota. Jadi ukuran batu itu yang ada dalam pikirannya. Jika mulia berkenan, jadi beliau itu mampu membuat jangankan tembok satu kota pun bisa porak-poranda. Jadi ini ahli meriam. Ini meriam Urban, ini gambarnya seperti ini. Kemudian ini intinya pas uji coba aja luar biasa. Saking panasnya meriam itu, kan untuk menghasilkan daya lontar yang kuat itu dipanaskan dulu. Panasnya itu menggambarkan oleh seorang profesor Alfiat Jalbi itu mengatakan panasnya seperti gambarnya seperti api neraka. Padahal ini kan gambar orang kafir ya. Itu sangat panasnya. Tetapi kemudian memperkuat angkatan laut juga ya. Kemudian punya 400 kapal, itu kapal terbanyak waktu itu, jangan itu guys, kapal terbanyak. Kemudian sifat-sifat Al-Fatih ini yang terakhir ya, ini terakhir mungkin dia teguh hati. Jadi kalau sebenarnya ada pasukan yang sudah hampir putus asa, udah sebulan lebih kok belum menang-menang, udahlah mundur saja, kita balik ke ke Turki saja lah. Tapi tetap teguh, bismillah, pokoknya kita harus terus menyerang. Dan pemberani, cerdas, tekad yang kuat, adil, tidak berdaya oleh kemampuan diri, sebenarnya tidak sombong lah, dan ikhlas. Ini dan kecerdasan beliau itu dengan menyerang dari depan nggak bisa, walaupun tapi bentengnya sudah dibom oleh meriam Urban itu, cuman meriam Urban, meriam zaman dulu kan masih ada kelemahan. Jadi untuk mendinginkan meriam ini kan butuh waktu lama. Jadi begitu benteng dibom, berlubang, itu segera ditempel kembali oleh pasukan Konstantinopel. Nah, jadi akhirnya loadingnya lama. Jadi lewat sisi depan nggak bisa. Akhirnya berhasilnya adalah lewat Bukit Galata. Ini gambarnya. Bukit Galata itu sebenarnya ini Bukit Galata. Ini adalah perbukitan. Awalnya nyerang dari laut, juga ada rantai raksasa terhalang, susah. Banyak pasukan laut juga yang wafat, syahid. Kemudian sudah hampir menyerah, itu akhirnya Muhammad Al-Fatih punya ide, bagaimana kalau kita menyerang dari Bukit Galata yang tidak ada penjagaan, karena tidak mungkin mampu melewati bukit yang terjal dan seperti hutan. Akhirnya Muhammad Al-Fatih punya ide bagaimana kalau kita lewatkan kapal-kapal melalui bukit. Jadi bayangkan, melewatkan kapal melalui bukit. Tujuannya apa? Setelah melalui bukit kan nanti ada laut yang tidak jaga. Habis itu kan menyerang dari laut yang tidak dijaga. Jadi maka untuk
untuk bisa sampai ke kota Konstantinopel butuh kapal. Nah, maka harus kapalnya harus dilewatkan bukit. Maka waktu itu malam-malam biar tidak ketahuan itu membuat meratakan bukit ya, ataupun kapal-kapal itu di kurang lebih 70 kapal apa, dikasih minyak atau apa yang jelas nanti juga didorong melalui bukit terus sampai nanti melewati pantai Galata ini, sehingga nanti akhirnya pagi hari itu orang-orang Konstantinopel kaget, tiba-tiba ada pasukan kapal yang bisa masuk di perairan tadi Selat Horn ini. Akhirnya dari situ berhasil masuk dan berhasil membuka pintu gerbang. Dan akhirnya bisa Konstantinopel ditaklukkan, dan bangunan yang termegah waktu itu namanya gereja ataupun gereja Hagia Sophia. Banyak orang yang bersembunyi di sana. Kemudian Muhammad Al-Fatih itu hanya mengatakan, wahai penduduk ataupun pendeta atau pastor semuanya, saya tidak akan memaksa kalian untuk masuk Islam. Saya hanya ingin merebut kota ini untuk menjadikan agar kota ini adalah kota Islam yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan janji Rasulullah bahwasanya kota ini akan ditaklukkan. Silakan kalian bebas memeluk agama kalian masing-masing. Tidak akan yang dibunuh. Bukan kalau tentara yang tidak ikut berperang tidak akan dibunuh. Bahkan pendeta-pendeta tidak akan dibunuh. Padahal waktu itu pendeta pada bersembunyi takut akan dibantai, seperti ketika orang-orang kafir itu, orang-orang Nasrani membantai kaum muslimin, baik itu di Palestina, di mana itu dan sebagainya. Akhirnya banyak orang masuk Islam. Dan dia berkata kepada pemimpin pendeta itu, gereja ini saya beli. Jadi gereja Hagia Sophia itu dibeli oleh Muhammad Al-Fatih dengan uangnya pribadi, kemudian dijadikan masjid. Jadi sebenarnya dibeli, bukan direbut ya, dibeli, dijadikan masjid Hagia Sophia. Nah nanti begitu itu mungkin kisah singkat tentang Muhammad Al-Fatih, keteladanan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadikan kita ya minimal menjadi generasi yang akan mencontoh keteladanan beliau, terutama dalam memperkuat kemampuan dari sisi otak, sisi hati, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar benar-benar menjadi generasi penerus perjuangan Muhammad Al-Fatih maupun pasukannya, yang akan membebaskan bumi Allah ini hanya agar makhluk itu, manusia itu sadar kembali bahwasanya Allah lah satu-satunya yang wajib diibadahi, dan Islam lah satu-satunya akan menyelamatkan mereka. Sehingga Islam itu dalam berperang itu hanya untuk istilahnya memaksa agar orang-orang itu mau masuk surga. Agar orang-orang itu mau masuk surga. Soalnya kalau ada orang yang didakwah itu saja itu belum mau masuk Islam. Contohnya Khalid bin Walid, Abu Sufyan, itu masuk Islamnya setelah Fathu Makkah, setelah dikalahkan dengan perang. Dikalahkan dengan perang baru benar-benar Islam itu tinggi tidak ada yang menunggu. Benar-benar kalau itu benar pasti menang. Jalan berperang, kalau kebenaran pasti menang. Maka akhirnya banyak orang masuk Islam. Dalam rangka itu, sebenarnya perang dalam Islam itu adalah bagian dari dakwah untuk menyelamatkan manusia, jangan sampai masuk neraka. Ya. Ada orang-orang itu mau masuk neraka itu, ada masuk surga dipaksa dulu, diperangi dulu baru masuk surga. Ada tipikal orang yang hatinya sudah sangat keras, sehingga untuk menyelamatkan dia itu harus diperangi dulu baru dia masuk Islam. Itu tujuan perang dalam Islam. Jadi bukan untuk membunuh. Tujuan perang dalam Islam itu adalah untuk menyelamatkan orang yang diperangi agar dia masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu terbatas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadikan kita orang-orang yang bisa meneladani Muhammad Al-Fatih. Saya cukupkan. Mungkin sesi tanya jawab. Mungkin lain kesempatan karena waktu sudah mungkin hampir 1 jam kurang sedikit. Kita akhiri saja
Semoga kita bisa meneladani sifat Imam Al-Fatih yang bisa membentuk diri menjadi karakter yang solid dan juga cerdas, menguasai berbagai bahasa, kemudian strategi perang, bahkan ilmu astronomi, kemudian untuk semuanya. Dan juga pasukannya juga bisa dipimpin dengan baik sehingga menjadi pasukan yang terbaik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma batikranka asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.